Orang yang paling kita percaya, yang kita anggap saudara, justru menjadi duri dalam rumah tangga. Kamu ini gimana sih? Kabel numpuk begitu bukan diperhatiin, kalau kamu biarin. Jadi kebakaran semua kan rumah kita. Untuk urusan rumah tinggal kamu gak usah khawatir. Untuk sementara kamu tinggal di sini. Sini kamu. Kamu mau sampai kapan manfaatin kebodohan suami aku? Aku juga sebenarnya nggak enak. Kalau emang kamu punya harga diri, harusnya kamu udah pergi dari kemarin tahu. Iya. Halo Tuti. Iya Tuti. Iya aku masih di tempat biasa kok. Iya aku juga kangen. Mas, siapa perempuan itu, Mas? Kamu tuh bikin aku hidup aku gak tenang tau gak? Gak nyaman aku tinggal di sini. Ini rumah orang, bukan pasar. Jangan bikin keributan dong di sini. Nama saya Rani, Mbak. Saya punya usaha kecil-kecilan, warung kelontong. Ya emang gak seberapa penghasilannya. Tapi alhamdulillah cukup buat sehari-hari. Iya Mbak Rani, kalau suami sendiri bagaimana Mbak? Suami saya namanya Mas Bagas. Dia udah nggak kerja karena kena PHK. Harusnya sih dia punya kewajiban ya untuk bantu-bantu saya di warung kelontong. Tapi ternyata dia nggak bisa diharapin, Mbak. Maksudnya nggak bisa diharapkan bagaimana Mbak? Suami Mbak nggak bantu-bantu di warung juga? Iya, Mbak. Bahkan karena keteledoran dia, warung saya musnah, Mbak. Musnah Mbak Rani? Maksudnya musnah bagaimana? Iya aku juga kangen. Iya ntar ketemu ya. Gampang lah ntar diatur. Tolong bantuin aku dong, angkatin dusnya. Iya nanti ya. Biasa lah istri minta bantuin. Yaudah ya, kita sambung lagi. Apaan sih nggak bisa lihat orang seneng dikit ah. Ini Mas, tolong angkatin dusnya ke situ. Ngangkat segini aja masa nggak kuat sih, manja banget. Ini berat Mas, aku kalau nggak minta tolong sama kamu, minta tolong sama siapa? Mau ke mana nih? Tuh ke situ. Ran, kok bau asap ya? Mas bau asap. Coba deh Mas, kamu cari sumbernya Mas, cepetan. Ran, kebakaran Ran! Ran! Mas, HP. Mas, bantu Pademin Mas. Ran! Kok malah kabur sih? Mas, aduh, ya Allah, aku sama barang-barang aku. Tolong, kebakaran! Tolong, kebakaran! Tolong! 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 Tolong, Mas Bagas! Mas Bagas, kamu kemana sih, Mas? Tolong! Tolong! Astagfirullahaladzim, Mas Bagas, rumahnya terbakar. Mbak Rani di mana? Istri saya masih di dalam Pak. Tolongin Pak. Dia tadi udah manggil Pak, saya udah coba nolong tapi saya nggak bisa Pak, saya nggak kuat. Ya ampun, Mas, tolong ambil air. Ayo buruan Pak. Yuk, biar. Tolong, kebakaran! Ayo buruan. Mana istri saya? Saya nggak menemukan Mbak Rani. Ya, nggak ada tadi. Mati jangan-jangan. Tolong! 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 Bagas! Mas Bagas! Tolong! Itu dia. Tolong! Tolong! Mbak Rani. Mbak Rani nggak apa-apa kan? Rani, kamu ini gimana sih? Hah? Kabel numpuk begitu bukan dicek, jadi kebakaran kan rumah kita? Hah? Habis rumah kita sekarang. Mas, kamu kok malah nyalain aku sih, Mas? Aku udah berapa kali bilang sama kamu, Mas, kabel colokan itu jangan numpuk, tapi kamu bilang nggak apa-apa. Terus
Kamu kemana tadi, Mas? Kamu kok tega sih, Mas, tinggalin aku sendirian? Jahat kamu, Mas. Alah, pokoknya kamu yang salah. Kamu nggak pernah ngecek kabel, ha? Sekarang gimana kita coba, ha? Kita mau tinggal di mana? Kita mau tinggal di pengungsian, ha? Udah, sekarang kamu telepon kakak kamu lagi tuh. Minta tolong sama dia. Paling juga dia kasihan sama kita. Mas, aku nggak mau, Mas. Jangan, Mas, aku nggak enak. Kemarin modal warung dari Mas David. Sekarang masa juga kita minta lagi uang, Mas. Terus mau kamu apa, ha? Kita mau ngemis sama orang lain. Kita mau tidur di emperan. Kita jadi gelandangan gitu, ha? Udah buruan telepon. Buruan! Halo, Mas David. Saya akhirnya terpaksa minta tolong sama kakak saya, Mbak. Saya sebenarnya malu, Mbak. Tapi saya nggak punya pilihan, Mbak. Karena kami udah nggak punya tempat tinggal. Semuanya habis kebakar, Mbak. Ya Mbak Rani, jadinya kalian tinggal di rumah kakak kamu. Iya, Mbak. Kakak saya ngizinin kita untuk tinggal sementara di sana. Tapi ternyata kakak ipar saya nggak terima, Mbak. Oh, memangnya kenapa Mbak? Kamu yang sabar ya. Untuk urusan rumah tinggal kamu gak usah khawatir. Untuk sementara kamu tinggal di sini dulu ya. Sampai renovasi rumah kamu selesai. Gak usah sungkan, anggap aja ini rumah kamu ya. Mas, kamu serius? Nyuruh mereka tinggal di sini? Citra, kamu ngerti gak sih? Mereka ini dalam keadaan kena musibah. Masa kamu tega membiarkan mereka tidur di jalan? Mas, kita kan juga punya banyak kebutuhan. Lagian rumah ini juga bukan kos-kosan, Mas. Nggak bisa dong, Mas, tunggu mereka lagi. Kita ngobrol jalan. Sebentar ya. Kamu kenapa sih? Kamu yang kenapa, Mas? Enak aja nyuruh mereka tinggal di sini tanpa ngomong dulu sama aku. Setiap kali mereka ada masalah, selalu kamu yang repot. Sampai kapan, Mas? Ya aku ngerti, tapi kan ini situasinya beda sayang. Mereka lagi kena musibah. Dan aku juga sudah nyuruh tukang untuk renovasi rumah Rani. Rumah itu adalah rumah warisan orang tua aku juga. Oh, jadi sekarang kamu mau urusin rumah warisan juga? Hah? Udah tahu mereka nggak becus jaga rumah. Terus kamu kasih modal lagi? Kamu ngerti nggak? Sekarang itu mereka lagi kena musibah. Dan gak semua orang bisa seberuntung kamu, Citra. Udah, Mas, kita mending pergi aja yuk. Kita ngontrak. Gimana sih ya? Oh, udah bener di sini. Nggak enak, Mas. Ya maaf ya, kamu udah dengar semuanya ya. Mas, aku nggak enak, Mas, kalau ngerepotin Mas David terus. Aku lebih baik pinjam uang buat ngontrak rumah. Kamu ngapain ngontrak sih? Hah? Ini kan rumah kamu juga. Lagian juga di sini masih banyak kamar yang kosong, ya? Tapi, Mas, bagaimana dengan Mbak Citra? Kamu nggak usah mikirin Mbak Citra. Nanti Mas kasih modal usaha buat kamu, biar kamu bisa dagang lagi. Pokoknya kamu harus jualan, ya? Tapi aku nggak enak, Mas. Udah, nggak usah pikirin. Ayo, masuk. Ayo, Bagas. Ayo. Silakan kamu pilih kamar yang kamu mau ya. Di sana, silakan. Wah, hebat ya. Rumah nggak ada, tinggal nebeng, modal usaha minta. Citra. Jaga omongan kamu. Aku cuma ngomong yang sejujurnya aja kok. Mas, aku beneran gak enak deh, Mas. Aku ngontrak aja deh. Udah nggak apa-apa, kamu nggak usah dengerin omongan dia ya. Kamu kan itu keluarga aku. Udah kamu tinggal di sini aja, ya. Yuk, sekarang kalian istirahat ya. Ayo, Bagas. Ayo, udah, ayo, masuk. Awalnya saya kira tinggal di rumah kakak saya menjadi awal yang baru buat hidup saya, Mbak. Tapi malah menjadi tempat yang paling menyakitkan dalam hidup saya, Mbak. Menyakitkan Mbak Rani?
kamu bisa bilang menyakitkan? Namanya kejadian apa? Saya nggak nyangka kakak ipar saya bisa sejahat itu, Mbak. Setiap harinya saya merasa seperti orang asing di sana, Mbak. Hati-hati, Mas. Ran, Bagas, Ya, Mas. uang untuk buka toko sembako sudah aku transfer ke rekening kamu ya. Dan saya juga sudah panggilkan tukang untuk renovasi rumah kamu. Iya, Mas. Makasih ya, Mas. Maaf kalau aku banyak nyusahin. Iya mas, makasih banyak ya. Aku janji aku akan kelola uang ini dengan baik. Ya Ran ya? Iya Bagas, saya juga minta tolong selama saya di luar negeri, tolong kamu jagain Citra ya. Antar kemana aja dia mau. Saya senang kalau kamu bisa bantuin ya. Ya, siap mas, semuanya akan aku urus dengan baik. Ya, Ran, kamu juga ya. Jaga diri baik-baik. Iya, Mas. Mas juga hati-hati ya. Iya. Hati-hati ya. Jangan sampai ketipu sama orang yang pura-pura baik. Iya sayang, tenang aja ya. Ya, Mas. Hati-hati ya, Mas ya. Jalan dulu ya sayang ya. Ayo. Hati-hati, Mas. Aku jalan dulu ya, kamu jaga diri baik-baik. Iya, kamu juga hati-hati. Ya, Assalamualaikum. Salam. Sini kamu. Mbak, Sini kamu. Mbak kenapa sih Mbak narik-narik tangan aku? Kamu gak usah banyak alasan deh. Kamu mau sampai kapan manfaatin kebodohan suami aku? Aku juga sebenarnya nggak enak. Aku nggak mau Mbak minta terus-terusan minta tolong. Tutup mulut kamu ya. Kalau emang kamu punya harga diri, harusnya kamu udah pergi dari kemarin tahu. Tapi Mbak, Udah. Nggak usah banyak omong ya. Daripada kamu duduk-duduk di sini, nggak jelas, mendingan kamu bersih-bersih rumah. Ya? Kamu denger ya? Kamu ini cuma numpang di sini. Jadi, kamu harus nurut sama yang punya rumah. Mbak mau kemana? Aku mau shopping. Aku mau ngabisin uang suami aku yang katanya buat modal usaha kalian. Nanti pas aku pulang, rumah harus udah bersih. Ngerti? Saya cuma bisa pasrah, Pak. Karena biar bagaimanapun, saya cuma numpang di rumah kakak saya. Mbak Rani, ini pasti berat sekali buat kamu, Mbak. Tapi kamu kuat, Mbak. Kamu hebat. Boleh, Mbak, kamu ceritakan apa yang terjadi selanjutnya? Awalnya saya pikir semuanya pelan-pelan membaik, Pak. Aduh, Mas Bagas kemana ya? Aku nggak bisa dihubungin. Ya ampun, Mas Bagas. Mas, kamu dari mana aja sih Mas? Aku teleponin nggak bisa. Aku tuh khawatir loh Mas. Pesawatnya Mas David itu delay, makanya kita nunggu lama di bandara. HP gue juga mati, lowbat. Mas, kamu mau langsung makan atau mau mandi dulu? Aku udah masak loh. Aku udah makan di bandara. Capek, pengen tidur. Siapa perempuan itu Mas? Ngomong apa sih, ha? Ngomong apa sih kamu? Hah? Parfum itu bukan parfum kamu Mas. Aku tahu betul bahwa kamu. Kamu habis pergi dari mana? Hah? Dari perempuan itu, iya? Kamu jangan gila ya, kamu jangan gila. Aku capek, baru mau istirahat. Kamu tuduh aku aneh-aneh.
Waras nggak sih kamu? Mas, aku cuma mau tahu yang sebenarnya, Mas. Kamu jujur aja. Kamu istri apa polisi? Semua dicurigain. Aneh kamu tau nggak? Hah? Aku cuma mau tahu yang sebenarnya, Mas. Aku kan istri kamu. Iya, tapi kamu nggak seenaknya dong nuduh-nuduh aku kayak gitu. Hah? Vita aku? Kamu pikir kamu siapa? Kamu tuh bikin hidup aku nggak tenang, tau nggak? Hah? Nggak nyaman aku tinggal di sini. Ini rumah orang, bukan pasar. Kalau kalian mau ribut, sana keluar. Jangan bikin keributan dong di sini. Maaf, Mbak. Maaf banget. Kami... Dasar parasit. Udah numpang, masih aja bawa-bawa masalah ke sini. Kalian pikir aku betah ngeliat muka kalian di sini? Hah? Mana? Kunci mobil Mas David? Kalau sekali lagi kalian bikin keributan di sini, aku sendiri yang bakal usir kalian dari sini. Paham? Lihat kan? Gara-gara kamu, Mbak Citra marah lagi. Kamu bisa nggak sih nggak bikin masalah? Hah? Aku kan cuma mau tahu yang sebenarnya, Mas. Alah, alasan aja. Mana ATM kamu? Sini. Besok aku belanja ke pasar, biar sekalian isi bensin. Mas, uang itu mau aku pakai buat modal jualan aku besok. Ini perempuan ini bebel banget sih. Kamu mau kita bikin masalah lagi di sini? Hah? Hah? Terus diusir sama dia? Ngerti nggak? Mau nggak? Hah? Buruan. Mas, ATM-nya. Setelah diganggu. Udah sono. Mas, uang yang dari Mas David itu kan dikasih kita tuh buat buka toko kelontong lagi. Tapi kenapa sih Mas malah kamu buka beginian? Ya udah sih, harusnya kamu bersyukur kita masih bisa jualan. Lagian ini kan cuma sementara doang, sampai rumah dan toko kita selesai direnovasi. Iya Mas, tapi kan aku tuh udah bikinin list semua buat di toko. Malah kamu abaikan. Aduh, kamu tuh maunya apa sih, hah? Hidup numpang aja masih banyak nuntut. Ini kan usaha juga, hah? Lagian kamu nggak malu apa minta duit terus sama Mas David? Ribet banget jadi orang. Iya, halo Tuti. Iya Tuti. Iya aku masih di tempat biasa kok. Iya, ntar aku dateng. Oke. Dari waktu dengar nama Tuti, saya merasa merinding, Mbak. Saya nggak asing dengan nama itu. Saya jadi keinget masa lalu suami saya, Mbak. Mbak Rani, memangnya Tuti itu siapa? Kamu kenal yang nama itu? Iya, Mbak. Tuti itu mantan pacar suami saya, Mbak. Mereka dulu hampir menikah tapi nggak jadi. Karena satu dan lain hal. Lalu saya masuk ke kehidupannya Mas Bagas. Saya pikir hubungan mereka udah selesai, Mbak. Tapi ternyata... Lalu bagaimana Mbak setelah kejadian itu? Apa yang kamu lakukan? Apa kamu konfrontasi langsung ke suami? Enggak, Mbak. Saya diem. Tapi hati saya nggak tenang, Mbak. Sampai akhirnya saya nekat buntutin suami saya. Karena saya mau tahu firasat saya bener apa enggak, Mbak. Hai. Ya ampun. Gimana? Makin cantik aja, hah? Bisa aja kamu. Kamu juga makin keren lah. Iya. Gimana kalau kita ngobrol di dalam? Oke, ayo. Oke. Keterlaluan banget kamu Mas. Nyata bener ya. Keterlaluan. Apa? Bagas. Kamu Tuti. Masih aja kurang puas. Hah? Suami orang aja masih digodain. Maksud kamu apa ya? Saya tuh nggak godain siapa-siapa. Kamu gak karuan. Kamu tuh sumber buta, ngerti gak?
Aku itu lihat dengan mata kepala aku sendiri, Mas. Kalian berdua itu mesra-mesraan, cipika-cipiki di depan. Itu hal nggak wajar, Mas. Kamu itu salah paham. Aku tuh sebagai suami. Ngapain aku godain suami kamu? Ada apa ini? Tut, siapa dia? Ini tuh Rani, Mas, istrinya Bagas. Dia nuduh aku ada main sama suaminya. Tuti tidak ada hubungannya dengan suamimu. Kalau dia nggak ada urusan, ngapain dia datang ke sini? Kami hanya ngobrol, reuni akbar. Dan setiap ketemu, saya selalu ada. Jadi tidak pernah berduaan. Oh, jadi kamu kesini buat rapat reuni, Mas? Ya iyalah, lagian kamu tuh bikin malu aja, fitnah orang sembarangan. Minta maaf. Tuti, saya minta maaf ya. Mas, saya juga minta maaf ya. Saya pikir saya udah kelewat cemburu, Mbak. Tapi gelagat suami saya bikin saya terus curiga, Mbak. Dia berubah, Mbak. Sampai suatu hari, saya nggak sengaja mergokin suami saya udah mulai deket sama kakak ipar saya sendiri, Mbak. Maksudnya Mbak, istri dari kakak kandung Mas sendiri? Iya, Mbak. Mbak Citra, dia istrinya Mas David. Dan pelan-pelan rumah yang saya tempati menjadi neraka buat saya, Mbak. Mas, jangan lus-lus rambutku terus dong. Nanti Rani nyium lagi baunya. Tenang aja sayang, aku kan udah pakai parfum cowok, jadi aman, ya kan? Lagi pula yang datang waktu nolong aku kan kamu, ya kan? Jadi Rani pasti gak enak hati tuh sama kamu. Ya, aku emang paling bisa jaga permainan. Udah hampir tengah malam, kok belum pulang juga dari acara reuni? Ada telepon masuk tuh. Waduh, Rani telepon. Jangan ada suara ya. Halo. Halo, Mas. Ini udah malam banget loh, Mas. Kok belum pulang juga? Aku masih di tempat reuni, belum kelar. Kamu tidur aja duluan, gak usah nungguin aku ya. Halo? Mas? Halo? Halo? Ya Allah, kenapa perasaan aku gak enak begini ya? Oh ya sayang, gimana dengan rencana kita? Oh iya, tetap lanjut dong. Begitu semua aset David udah pindah atas namaku, baru kamu sikat dia. Tapi ingat ya, harus hati-hati. Kita nggak boleh gegabah. Tenang aja, aku udah gak sabar nunggu hari itu. Mobil siapa itu? Siapa yang datang malam-malam begini? Silakan sayang. Gimana malam ini? Aku seneng banget deh diajak jalan-jalan sama kamu. Sama aku juga bahagia banget. Beda banget sama hari ini, beda banget. Apa mungkin itu Mbak Citra ya? Tapi kan rumah udah aku kunci. Dan kunci juga udah sama aku. Kamu tuh kemana aja sih dari tadi? Saya klakson-klaksonin loh dari tadi. Tidur ya? Maaf Mbak. Aku pikir semuanya udah pada tidur. Alasan kamu udah minggir. Kerjaannya tidur doang. Waktu itu Mas Bagas pulang pagi, Mbak. Dia bilang dari acara reuni.
Tapi saya tahu dia bohong. Entah kenapa, hati saya terus gelisah, Mbak. Saya merasa ada yang dia sembunyikan, Mbak. Saya takut dia lagi dekat sama perempuan, Mbak. Mbak Rani kan sebelumnya sempat curiga bahwa Mas Bagas selingkuh dengan kakak ipar sendiri. Apakah kecurigaan itu masih ada? Semakin hari, saya juga semakin yakin kalau perempuan itu adalah kakak ipar saya sendiri, Mbak. Kok ada kunci mobil di celananya Mas Bagas? Kunci mobil siapa ya? Apa mungkin kunci mobilnya Mas David? Ran, sarapan udah siap belum? Belum Mas, ini baru mau aku siapin. Kok muka kamu gugup gitu sih? Ada apa? Ini ada kunci mobil di celana kamu. Ini kunci mobilnya Mas David kan? Yang semalam dipakai sama Mbak Citra. Iya, aku cuma nganterin Mbak Citra ke minimarket, terus aku lupa balikin kuncinya. Kamu semalam keluar kan sama Mbak Citra? Kamu selingkuh Mas sama Mbak Citra? Jawab Mas. Ran, kamu tuh kejauhan bikinnya tau nggak? Aku tuh cuma lupa balikin kunci ini ke Mbak Citra. Itu aja, sesimpel itu, nggak ada yang aneh. Mas, aku cuma mau tahu kebenarannya Mas. Kamu nggak jujur kan? Sekarang tiba-tiba kunci mobil ini ada di dalam celana kamu Mas. Jawab. Ada apa ini ribut pagi-pagi? Gini Mbak Citra, Ran itu curiga kalau kita tuh selingkuh. Padahal aku cuma lupa balikin kunci ke Mbak Citra. Itu aja. Cuma gara-gara kunci mobil? Kamu nuduh aku selingkuh sama suami kamu? Aku nggak nuduh Mbak, tapi aku cuma... Udahlah. Kunci mobil itu aku kasih ke Bagas karena semalam aku minta dia antar belanja. Terus aku lupa minta kuncinya lagi. Salah. Iya, lagian kamu lupa ya kalau Mas David sendiri yang minta buat aku ngurusin Mbak Citra selama dia pergi. Ngerti nggak? Curigaan terus. Besok-besok apa? Kamu curiga aku yang rampok rumah ini sekalian? Sadar atau tidak kau lakukan itu. Ayo guys, kita pergi sekarang. Daripada pagi-pagi udah bikin ribut sama istri kamu yang posesif ini. Begini caramu untuk hancurkan aku. Rusak sudah aku dan hidupku. Kau tinggal. Kamu tuh gimana sih guys? Aku udah bilang ya sama kamu, jangan sembrono. Kamu malah naruh kunci mobil di celana. Iya, aku juga nggak tahu. Lagian tuben-tuben tuh si Rani nyuci baju pagi-pagi banget. Lain kali kamu harus lebih hati-hati ya. Jangan sampai Rani curiga sama kita. Iya, udah, tenang aja di sini. Ya Allah. Jadi ini semua beneran. Jahat kamu Mas Bagas. Jahat. Gimana sayang? Udah dapet semua barangnya ya? Udah dong. Senang kamu hari ini ya? Setelah semuanya selesai, aku nggak mau kita kayak gini guys. Aku maunya kita nikah resmi. Tenang sayang. Begitu David mati, kita akan miliki semuanya. Makanya rencana ini harus berhasil. Ya. Kalau David udah nggak ada, kita bisa hidup enak. Pasti dong sayang. Kita akan hidup foya-foya. Kita akan hidup senang-senang. Ngabisin duit David sampai kita tua. Ya enggak? Oke, aku naruh ini dulu ya.
Oke, silakan. Aku pikir kalian ini cuma main api. Tapi ternyata kalian udah siap bakar semuanya. Kamu tuh istri macam apa sih? Urus suami sendiri aja nggak bisa. Sekarang nyalain orang. Aku ini istri yang kamu tikam dari belakang, Mbak. Kamu itu kakak ipar aku. Tapi kamu tega ngerebut suami adik kamu sendiri. Udah, Ran. Kamu tuh gak ngerti apa-apa. Aku ngerti, Mas. Aku ngerti. Kalian itu udah ngelakuin lebih dari selingkuh. Bahkan kalian ambil semuanya milik Mas David. Bahkan nyawanya. Omongan kamu itu bahaya, Rani. Ini fitnah. Bahaya buat siapa? Buat dua pengkhianat yang gak punya hati kayak kalian kan? Kalau Bagas mau sama aku, itu artinya kamu udah nggak penting. Kamu udah gak ada artinya lagi. Udah cukup. Rani, dengerin. Aku tuh udah bosen sama kamu. Aku udah muak sama kamu. Hah? Kamu itu cuma jadi beban buat hidup aku, ngerti gak kamu? Mikir. Semua kecurigaan saya akhirnya terbukti, Mbak. Kunci mobil yang tertinggalan di celana suami saya. Sampai dia yang sering pulang malam dan selalu banyak alasan. Ternyata suami saya selingkuh sama kakak ipar saya, Mbak. Tapi apa kamu sudah coba cerita sama kakak kamu, Mbak? Sama Mas David? Tentang hubungan suami kamu dengan kakak ipar kamu itu? Udah, Mbak. Tapi kakak saya nggak percaya sama saya. Dia lebih percaya sama ucapan istrinya, Mbak. Bahkan dia menganggap saya cemburu buta, Mbak. Ma, aku capek Mas difitnah terus. Rani itu dari dulu sirik sama aku. Dia mau ngancurin rumah tangga kita, Mas. Apa, Mbak? Aku fitnah, Mbak. Aku lihat sendiri kok. Kalian gandengan mesra di parkiran mall. Dan kalian itu akan rencana menikah setelah habisin nyawa Mas David. Enggak, Mas, bohong, Mas. Itu semua fitnah, Mas. Demi Tuhan, Mas, itu semua bohong, Mas. Mas, saya sama Citra itu nggak ada apa-apa. Aku cuma nganterin dia belanja. Lagian kan Mas David yang minta sendiri kan buat aku nganterin Mbak Citra kemanapun dia pergi. Bener kan? Mas, kamu jangan pernah bawa nama Mas David ya, buat nutupin kebusukan kalian. Lagian ya, Mas, aku tuh nemu kunci mobilnya Mbak Citra di celana kamu, Mas. Dan itu bukan kebetulan. Jadi, kamu masih maksa tetap nuduh aku. Padahal aku udah anggap kamu tuh sebagai adik aku sendiri, Rani. Kamu tuh nggak tahu diri banget sih. Udah kamu numpang, terus kamu fitnah orang yang punya rumah. Malu dong. Harusnya kamu dong yang tahu malu, Mas. Selingkuh sama istri kakakku sendiri. Cukup! Aku udah dengar semua apa yang kalian bicarakan. Tapi yang aku lihat, kamu Rani. Kamu yang paling penuh emosi di sini. Mas, aku cuma cari keadilan, Mas. Selama ini aku udah nahan sabar, tapi mereka berdua benar-benar kelewatan, Mas. Mas, jangan biarin perempuan ini terus dibar fitnah, Mas. Aku ini istri kamu, Mas, bukan monster yang kayak dia bilang. Udah cukup! Aku nggak mau rumah aku ini jadikan medan perang bagi kalian. Jadi aku minta, kalian berdua pergi dari rumah. Sekarang juga, pergi! Mas ngusir aku. Kamu denger sendiri omongan Mas David, ha? Puas kamu sekarang kita diusir? Puas? Kemasin barang-barang kamu. Cepat! Pergi! Ayo cepat! Saya nggak nyangka suami saya dan kakak ipar saya bisa sekeji itu, Mbak. Mereka benar-benar manipulatif, Mbak. Sampai semua orang percaya sama mereka, Mbak.
Bahkan kakak saya sendiri pun nggak percaya sama adiknya sendiri, Mbak. Dia lebih percaya sama ucapan istrinya. Mbak Rani, kamu sempat bilang bahwa suami kamu mengancam mau membunuh kakak kamu. Benar, Mbak? Iya, waktu saya minta cerai dan usir dia dari rumah. Kamu ngapain Mas ikut-ikut aku? Rumah ini nggak pantas Mas buat laki-laki pengkhianat kayak kamu. Kamu jangan usir aku kayak gitu dong. Aku ini masih suami kamu. Justru aku meminta kamu ceraikan aku. Biar semuanya jelas, Mas. Kamu pikir kamu bisa bebas mudah itu, ha? Kalau kamu berani ngusir aku dari hidup kamu, aku pastikan sama kamu. Kamu gak akan pernah lihat lagi kakakmu seumur hidup kamu. Ngerti kamu? Maksud kamu apa? Aku gak perlu jelasin lah. Kamu pasti udah ngerti. Dan aku gak pernah main-main dengan ucapanku. Ngerti kamu? Terlaluan kamu ya Mas ya. Tega kamu Mas ya. Orang yang dulu pernah aku percaya sepenuh hati. Tapi kamu malah tega ngancam nyawa orang lain. Terlaluan kamu Mas. Jangan salahin aku kalau semua akan berakhir buruk. Kamu yang mulai duluan. Dan ingat omonganku. Jangan pernah coba-coba main api denganku. Paham kamu? Dia ngancam saya nggak akan bisa ketemu dengan kakak saya lagi. Dan saya tahu maksudnya adalah dia ingin membunuh kakak saya, Mbak. Mbak Randi, itu nggak bisa dianggap enteng, Mbak. Itu sudah ancaman, Mbak. Itu udah serius. Iya, Mbak. Tapi kakak saya nggak pernah sadar akan hal itu, Mbak. Astaga. Benar-benar sudah nggak punya malu mereka. Saya udah nggak peduli tentang pengkhianatan yang mereka lakukan. Saya juga nggak peduli tentang pernikahan saya yang hancur. Yang saya pedulikan saat ini adalah satu. Itu keselamatan kakak saya, Mbak. Kamu harus eksekusi David malam ini, Kes. Semuanya udah beres. Surat-surat udah aku pegang. Dan semua asetnya David sekarang udah atas nama aku. Ya, aku tahu caranya. Aku akan bikin seolah-olah David adalah korban dari perampokan. Jangan ada kesalahan. Aku nggak mau ada yang bisa nunjuk ke kita. Oke, tenang. Akan aku urus semuanya. Dijamin beres. Kalian pikir kalian ini bisa lolos ya? Kok kamu bisa di sini? Ngapain di sini? Hah? Dari awal aku udah yakin kalau kalian berdua ini akan benar-benar bunuh Mas David. Dan sekarang terbukti. Enggak, Ran. Kamu salah paham, Ran. Kamu salah paham. Aku nggak akan diem aja. Aku sekarang akan laporin ke Mas David. Biar dia tahu siapa kalian sebenarnya. Ran, jangan, Ran. Dengerin. Kamu pikir kamu bisa mengancam kita, ha? Kalian pikir aku takut? Aku lebih baik mati daripada lihat Mas David dibunuh sama kalian. Kurang ajar kamu. Cid. Pingsan. Umpetin cepetan. Citra, Bagas kemana ya? Tadi ditelepon sama Rani. Disuruh beli makanan ke minimarket. Aduh gimana, ini udah jam berapa ya? Aku bisa ketinggalan pesawat loh kalau kayak gini.
Sebentar. Aku telepon dulu Bagas dulu ya. Kamu bilang Bagas tadi ke supermarket, tapi aku dengar suara handphonenya di sini loh. Iya juga ya. Bagas! Kamu apa yang Rani? Sini kamu! Kamu datang di waktu yang tepat. Kita harus sejauh ini, Gas. Gak ada jalan mundur. Ini kita langsung masukin mobil aja. Mau dibuang kemana mereka? Udah. Nanti aku kasih tahu. Yang penting ini kita beresin dulu sekarang. Ayo. Astaga Mbak, saya nggak nyangka mereka bener-bener sejahat itu. Waktu itu saya siuman dari pingsan, Mbak. Kepala saya masih sakit dan pandangan saya juga buram. Tapi saya bisa ngerasain kalau pada saat itu saya berada di dalam mobil, Mbak. Astagfirullah Mbak Rani. Dan apakah saat itu kamu tahu mobil itu sedang berada di mana? Gas. Itu jurang tuh. Oh iya. Kita buang di situ aja. Kita buang mobilnya aja ke bawah. Yakin gak perlu dibakar dulu? Nggak usah. Kalau mobilnya hilang, mereka juga pasti ikut hilang. Mudah-mudahan pas sampai jatuh ke bawah, mobilnya meledak. Ayo, kita dorong. Ayo. Kita di mana, Ran? Mas, ayo Mas, kita gak ada waktu lagi Mas. Mereka berdua mau ngedorong kita ke jurang. Sabar. Pelan-pelan Mas, sampai ketahuan. 1. Mereka kabur! Kejar! Bangun kamu, Mas David! Bangun. Cari bantuan. Ayo Mas, hati-hati Mas! Bagas, bangun Gas, bangun. Ayo, kita harus tangkap mereka sebelum mereka lapor polisi, Gas. Gas, bangun. Ayo. Mana mereka? Ayo, kita masuk mobil dulu. Kita harus cepetan, Gas. Kita harus lapor polisi, Ran.
Jangan sampai mereka mengejar kita. Cepat. Era. Itu mereka tuh. Cepetan, tancap gasnya. Ini juga lagi dikejar. Diam kamu. Udah tabrak aja. Aku udah gak kuat lagi, Ran. Kamu harus kuat, Mas. Ayo, mereka mau bunuh kita. Oh, apa-apaan sih Bagas? Nabrak mereka aja kamu gak bisa. Cepetan, putar balik, cepetan. Ngomong mulu sih, kamu diam apa? Kamu juga nggak bisa, kalau kamu jauh, kamu nggak bisa sendiri sini. Aku tuh udah cukup berani ya. Aku udah mau ke Mas David. Kamu apaan? Kamu cuma keret Rani doang kan? Tapi kenapa mereka masih hidup? Lemah kamu. Kamu gak apa-apa kan, Mas? Aku gak apa-apa, Ran. Maafin aku ya. Aku sempat gak percaya sama kamu di awal. Gak apa-apa, Mas. Yang penting kita selamat, Mas. Ya, Walaupun kamu dulu pernah nyakitin aku, Mas. Kita harus lapor polisi ya, Mas. kalau gak ada kamu mungkin aku udah mati, Ran. Ayo, Mas. Ayo, Mas, kita lapor polisi, Mas. Gawat, Mas. Mereka putar balik, Mas. Ayo, Mas. Kita lari sekarang, cepat. Saya dan kakak saya alhamdulillah selamat, Mbak, pada malam itu. Terus bagaimana nasib suami kamu dan kakak ipar kamu? Mereka mengalami kecelakaan setelah mencoba mengejar kami, Mbak. Ya udah, pokoknya sekarang kalau kamu memang jago, selesaikan sendiri sana. Mas! Rani! Mas David! Mas! Citra, ngapain kamu sini lagi? Aku mau minta maaf Mas atas semuanya. Kamu bilang apa? Kamu minta maaf? Setelah kamu hampir saja membunuh aku. Iya. Aku gak akan maafin kamu. Kamu dengar baik-baik. Mulai sekarang, kamu bukan istri aku lagi. Kita selesai. Mas David, tolong jangan cerahin aku. Lepas. Jahat. Tolongin aku, Rani. Bujukin Mas David. Mas, Mbak Citra memang salah. Tapi kan dia udah dapat ganjarannya. Dan kita juga selamat, Mas. Itu cukup. Ran, mungkin ini cukup buat kamu. Tapi nggak buat aku, Ran. Aku hampir dibunuh sama dia. Aku nggak terima. Tolongin aku, Rani. Aku udah gak punya siapa-siapa lagi. Kamu nggak usah ngurusin dia. Ayo, masuk. Masuk. Pergi kamu. Pergi. Aku nggak sudi lihat muka kamu lagi. Pergi.
Mbak Rani, saya sampai tegang mendengar seluruh kisah kamu. Terima kasih banyak loh Mbak, sudah membagikan kisah kamu kepada kami semua. Sama-sama Mbak. Semoga kisah kamu ini bisa menjadi pembelajaran yang sangat berharga bagi kita semua ya Mbak Rani. Iya Mbak, saya cuma nggak pengen ada perempuan lain di luar sana yang mengalami hal yang sama seperti saya Mbak. Karena kita nggak pernah tahu Mbak, seberapa orang yang paling kita cintai dan kita percaya itu bisa berubah saat tergoda oleh ambisi dan kejahatan. Sekali lagi terima kasih ya Mbak sudah berbagi kisah kamu. Di sini kita belajar bahwa kepercayaan itu tuh harusnya dijaga bukan dikhianati. Dan keluarga harusnya menjadi tempat yang paling aman, bukan tempat yang menyakitkan. Terima kasih banyak ya Mbak. Sama-sama Mbak. Pemirsa di rumah, berhati-hatilah dengan orang terdekat. Karena pengkhianatan bisa datang dari mereka yang kita anggap saudara. Terima kasih telah menyaksikan Catatan Hati. Dan jangan biarkan cinta membutakan nurani. Karena terkadang pengkhianatan yang paling dalam bisa datang dari orang yang paling kita percaya. Sampai jumpa dalam Catatan Hati selanjutnya.